وبركاته. الحمد لله الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم، والصلاة والسلام على أشرف الأنام سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحابته وأتباعه الكرام وأمته جميعا الذين تمسكوا بشريعة الإسلام. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا متقبلا رزقا واسعا حلالا طيبا كثيرا مباركا. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. اللهم نور قلوبنا جميعا بنور العلم وبنور الحكمه وبنور الهداية كما نورت السماوات والأرض بنور شمسك. وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. Sebelumnya kami sampaikan kepada kalian semua bahwa untuk pengajian Andre Guruta besok subuh ya kita kembali akan dibacakan oleh beliau kitab As-Sahwatul Islamiyah. Jadi bawa kitabnya ya. Bawa kitabnya, yang belum punya kitab minimal PDF-nya ya, PDF-nya segera ya didapatkan ya. Sudah ada PDF-nya toh ya, jadi share cepat PDF-nya itu ke WA grup masing-masing tingkat ya, sekolah tinggi dan ma'had ali ya. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. زكاة الفطر تعريفها: زكاة الفطر اصطلاحا صدقة تجب بالفطر من رمضان. الحكمة من مشروعية زكاة الفطر: حكمة مشروعية زكاة الفطر الرفق بالفقراء بإغنائهم عن السؤال في يوم العيد وإدخال السرور عليهم في يوم يسر المسلمون بقدوم العيد عليهم وتطهير ما وجبت عليه بعد شهر الصوم من اللغو والرفث. Sekarang kita melihat lanjutan bacaan kita, dan bahkan sekarang ini kita memasuki ya, zakat yang kedua dari penjelasan panjang magur kita yang mengulas tentang zakat harta dengan segala hal yang terkait dengan rekrutmen dan pendistribusian serta hal-hal yang terpencil yang jarang dijangkau oleh pikiran sebagian orang, kecuali orang-orang yang mengkaji zakat itu secara intens ya. Kecuali orang-orang yang mengkaji zakat itu secara intens ya. Kendati persoalan zakat tidak hanya terbatas apa yang disampaikan oleh guru kita di sini,
tentu masih banyak masalah-masalah yang lain yang belum tercover. Itulah sehingga jangan sampai kita mencukupkan bacaan kita hanya sebatas kitab ini. Ya, kitab ini hanya satu di antara kitab panduan, di antara kitab panduan. Artinya literatur yang lain itu sangat patut untuk kalian kaji untuk mendapatkan kajian yang lebih luas dan lebih dalam tentang hal ehwal mengenai zakat ini, karena zakat ini adalah asetnya umat Islam. Zakat ini asetnya umat Islam. Apa yang terjadi hari ini di belahan bumi sana yang mengundang perhatian masyarakat internasional. Kondisi yang sangat memprihatinkan, kehidupan yang sangat mencekam dari berbagai dimensi kehidupan itu sangat membutuhkan bantuan santunan. Maka yang paling banyak hampir semua yang didorong ke sana adalah dari Baitul Zakah, zakatnya kaum muslimin yang dikumpul dari berbagai negeri lalu disalurkan ke sana. Itulah bacaan kita yang lalu, naklus zakah, bagaimana hukumnya memindahkan distribusi zakat dari satu negeri ke negeri yang lain. Zakat itu direkrut di Indonesia, didistribusi di Palestina, boleh tidak? Karena Rasul mengatakan tu'khadu min aghniyaihim wa turaddu ila fuqaraihim. Zakat itu direkrut dari orang-orang kayanya, orang Islam yang ada di suatu negeri, lalu didistribusi ke orang-orang fakirnya, orang Islam yang ada di negeri itu. Bagaimana kalau lintas negara? Maghrib kita di sini sudah menjelaskan bahwa itu boleh kalau dianggap oleh ulama setempat di sana adalah hajatnya umat jauh lebih mendesak daripada umat yang ada di negeri itu. Inilah yang terjadi. Betul, di sini banyak mustahik zakah, namun yang paling mendesak adalah saudara-saudara kita yang ada di sana. Inilah menjadi alasan kenapa Baitul Zakah dari berbagai negeri kaum muslimin mengkonsentrasikan penyaluran zakatnya ke Palestina, sekalipun itu tidak semuanya. Nah, inilah asetnya kita kaum muslimin, yang ketika dikelola dengan baik, luar biasa kekayaannya umat ini. Luar biasa kekayaannya umat ini kalau dikelola dengan baik secara profesional. Direkrut secara maksimal dan didistribusikan secara proporsional. Insya Allah zakat ini akan terlihat begitu besar manfaatnya untuk menyantuni orang-orang yang sangat butuh santunan, terutama kondisi yang terjadi saat sekarang ini di Palestina. Sekarang kita lihat zakatul fitri, zakat fitrah. Pada umumnya orang mengenal zakat fitrah ini lebih dekat daripada zakat mal. Bahkan masih ada kaum muslimin yang tidak mengenal zakat mal.
ketika berbicara zakat, konotasinya itu hanya zakat fitrah, ya, hanya zakat fitrah. Ya. Zakat mal itu dianggap sedekah biasa. Ya. Padahal ya, zakat mal itu lebih tegas perintahnya daripada zakat fitrah. Ya. Semua perintah zakat di dalam Al-Quran konotasinya itu lebih kepada zakat mal. Zakat fitrah ya tidak dijumpai ayatnya kecuali hanya satu. Itu pun ya satu ini ditafsirkan oleh sebagian ulama saja. Ya. Nah, nanti kita akan lihat ayat ini maksud. Ya, di dalam surah Al-A'la ayat 14. Ya, qad aflaha man tazakka. Ta'rifuha, ya, definisinya zakatul fitri istilahan, ya, secara istilah, secara terminologi, sadaqatun tajibu bil fitri min Ramadan, adalah sedekah atau zakat yang wajib karena kita berbuka atau beridul fitri dari bulan suci Ramadan. Ya. Jadi zakat fitrah, zakat yang dikeluarkan karena kita memasuki hari fitrah, hari fitri, hari yang suci, ya. Atau bisa juga diartikan hari berbuka, ya, dari bulan suci Ramadan. Siapa saja yang mendapati 2 bulan ini, ya, dia mendapati bulan Ramadan dan mendapati awal Syawal, ya, itulah yang wajib untuk berzakat fitrah. Jadi ujungnya bulan suci Ramadan, awalnya bulan Syawal, ya, kalau dia sempat menghirup udaranya Ramadan dan juga sempat menghirup udaranya bulan Syawal, nah, maka itulah yang wajib untuk berzakat fitrah. Ya. Kendati tetap ini ada pendapat ulama yang berbeda. Ya. Ada di antara ulama kita justru berpendapat yang penting menjumpai bulan suci Ramadan, maka sudah wajib untuk berzakat fitrah. Ya. Jadi orang yang lahir pada awal Ramadan, ya, sempat bernapas lalu mengakhiri napasnya, itu pun dianggap wajib untuk menunaikan zakat fitrah atau dibayarkan zakat fitrahnya. Ini versi sebagian ulama. Kita akan lihat nanti seperti apa penjelasan sama guru kita di sini. Ya. Al-hikmatu min masyru'iyyatiz zakah, zakatul fitri. Hikmah, adapun hikmah disyariatkannya zakat fitrah adalah, ya, hikmatu masyru'iyyati zakatul fitri ar-rifqu bil fuqara, ya, ya, menyantuni, ya, orang-orang fakir. Wi ighna'ihim anis su'ali fi yaumil aidi, dengan mencukupkan kebutuhan mereka sehingga tidak lagi meminta-minta, ya, pada hari Idul Fitri. Ya. Orang-orang fakir pada hari itu dicukupkan kebutuhannya sehingga tidak lagi datang meminta. Ya. Wa idkhalus sururi alaihim fi yaumi yasurrul muslimuna bi qudumil aidi alaihim, dan ya membahagiakan mereka, ya, menghembuskan rasa bahagia kepada mereka
pada hari di mana orang-orang Islam pada bergembira. Biqudumil aidi alaihim, dengan datangnya hari raya Idul Fitri kepada mereka. Jadi hari raya Idul Fitri itu hari bahagia, hari suci, hari kemenangan ya, dari jihadnya kaum muslimin untuk menaklukkan syahwat dan hawa nafsunya selama 1 bulan Ramadan. Ya. Jadi ketika Ramadan ini berangkat, Idul Fitri ini datang. Idul Fitri itu adalah hari kemenangannya. Ya. Sehingga mereka pada bergembira. Ya. Sehingga mereka pada bergembira. Fitri ini juga diartikan suci, fitrah, suci. Ya, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Suci. Ya, kenapa orang-orang beriman setelah dilondri oleh bulan suci Ramadan, maka begitu Syawal tiba, mereka itu laksana pakaian yang terbebas dari semua noda dan kotoran, bersih, ataukah laksana bayi yang baru lahir dari rahim ibunya. Nah, kharaja min zunubihi kayauma waladatu ummuhu, keluar dari dosa-dosanya laksana hari di mana ia dilahirkan dari rahim ibunya. Nah, jadi kaum muslimin itu seperti bayi kembali. Jadi ini kita kaum muslimin ya, ada di antara ya, ahli hikmah yang membahasakan seperti ini. Orang-orang beriman tidak hanya dilahirkan 1 kali, tapi dilahirkan berkali-kali. Yang paling sering melahirkan orang beriman adalah bulan Ramadan. Ya. Jadi Ramadan ini dianggap tidak hanya sebagai tamunya orang beriman, tapi dipahami lebih dekat. Ya. Ramadan ini adalah ibunya orang beriman. Ya. Kenapa dipahami seperti itu? Lihatlah katanya. Ramadan diletakkan oleh Allah pada bulan ke-9. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Ula, Jumadil Akhir, Rajab, Syaban, Ramadan. Bulan ke-9. Bayi dikandung oleh ibunya itu selama 9 bulan. Begitu masuk bulan ke-10, bayi itu lahir dari rahim ibunya. Itulah sehingga orang-orang beriman dikandung oleh bulan suci Ramadan. Ya, begitu sampai bulan ke-10 Ramadan melahirkan anaknya. Nah, siapa anaknya? Inilah orang-orang beriman. Nah, jadi bulan Syawal itu hari kelahirannya orang-orang beriman. Itulah sehingga mereka semua menangis. Kenapa menangis? Karena bayi yang lahir dari rahim ibunya kan menangis. Jadi orang-orang menangis. Semua bertakbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Kenapa bertakbir? Karena bayi yang lahir dari rahim ibunya itu orang bertakbir, diadzankan telinga kanannya, diiqamatkan telinga kirinya. Azan dan qamat itu kan takbir. Untuk ini semua sinkron ya. Artinya dicocok-cocokkan, cocok logi. Ya, dicocok-cocokkan. Nah, lalu ini yang membuat orang beriman semakin sedih, berlarut-larut kesedihannya oleh karena ibu yang baru tadi melahirkan anaknya ini pergi. Ya, pergi.
anak yang masih ingin bersama dengan ibunya, masih ingin berada di buaian ibunya, masih ingin menetek kepada ibunya. Sang ibu ini seusai melahirkan anaknya, maka selesailah tugasnya, pergi meninggalkan anaknya. Maka tinggallah anak yang sekian banyak ini kehilangan ibu. Ya. Bagaimana tidak sedih? Selalu mereka bertakbir, meneteskan air mata, sedih luar biasa. Karena mereka itu laksana bayi yang baru saja dilahirkan oleh ibunya, lalu ibunya itu pergi berangkat memenuhi panggilan Tuhannya. Nah ini zakatul fitri. Fitrah diartikan suci, diartikan juga berbuka. Karena di bulan Syawal kita sudah berbuka. Sebelumnya kita berpuasa. Terus watathiru ma wajabat alaihi ba'da syahri shaumi minal lagwi war rafas. Dan tujuannya zakat fitrah ini untuk menyucikan orang-orang yang wajib zakat baginya setelah bulan suci, setelah bulan puasa, ya, ba'da syahri shaum, setelah berpuasa dari al-lagw war rafas, ya, setelah menahan dirinya dari perbuatan sia-sia dan omongan yang tidak senonoh. Ya. Ya. Jadi yang disebutkan di sini al-lagw war-rafas, ya, perbuatan yang sia-sia dan ucapan-ucapan yang tidak mendatangkan manfaat, apalagi ucapan-ucapan yang tidak pantas, tidak etis. Ya, kalau saja ucapan-ucapan yang tidak etis, yang tidak senonoh itu dihindari, bagaimana lagi yang kualitasnya lebih dari itu? Nah, ini kias jali. Ya, jadi ini perbuatan yang sia-sia, apalagi perbuatan yang jelas-jelas mendatangkan madarat. Ya. Perbuatan yang tidak ada manfaatnya saja dihindari, apalagi yang jelas-jelas mendatangkan madarat. Ya. Yang jelas-jelas bernilai maksiat. Ya, itu. Ya. Namun, ya, di lain sisi, ya, kita pahami bahwa orang-orang beriman, ya, tidak hanya di bulan Ramadan, berjihad untuk menghindari ini semua, ya, perbuatan maksiat sepanjang masa, sepanjang hayat, itu tetap harus dihindari. Di bulan suci Ramadan tidak hanya maksiat yang dihindari, ya, nah, tapi semua perbuatan yang sia-sia, yang tidak jelas manfaatnya, upayakan hindari, ganti dengan perbuatan yang jelas mendatangkan manfaat. Oleh karena bulan itu bulan suci, harus dijaga kesuciannya dan harus diisi dengan sejumlah amal kebaikan, karena kelipatan pahalanya betul-betul dilipat gandakan sampai, ya, sekian ratus kali lipat. Ada hadis menyebutkan sampai 700 kali lipat, dan bahkan ada lagi mengatakan yudha'afu liman yasha, ya, dilipat gandakan bagi hamba-hamba yang Allah kehendaki sampai jumlah tak terhitung berapa kali lipat. Jadi 700 itu bukan juga sesuatu yang 700 kali lipat, 70 sampai 700 kali lipat itu bukan batas yang maksimal, ya. Boleh jadi lebih dari 700 itu,
ya, bagi ya hamba-hamba tertentu yang dikehendaki oleh Allah, mungkin karena ketulusan hatinya, keikhlasan niatnya ya melakukan ibadah itu, ya sehingga ya tidak lagi disebutkan berapa kelipatan pahala yang Allah peruntukkan kepadanya. Ya, jadi itu di bulan suci Ramadan. Ya. Jihadnya umat Islam, orang-orang beriman, untuk membebaskan dirinya dari sejumlah rayuan maksiat, termasuk hal-hal yang tidak bermanfaat, omongan yang sia-sia, itu semua dihindari. Disucikan mulutnya karena kesuciannya Ramadan dari memakan sesuatu yang tidak jelas halalnya. Disucikan lisannya ya demi kesuciannya bulan suci Ramadan dari menyebutkan sesuatu yang tidak pantas atau tidak etis ya. Karena menurut tasawuf itu ya, menurut tasawuf itu najis tidak hanya najis lahiri, tidak hanya najis zahiri, ada najis batini, ada najisnya ucapan, najisnya lisan ya, najisnya mulut, najisnya tangan, najisnya kaki ya, dan sampai ada najisnya hati ya, najisnya pandangan, najisnya pendengaran, itu semua punya najis ya, yang harus disterilkan bagi seorang hamba yang berpuasa di siang hari Ramadan demi untuk menjaga kesuciannya bulan suci Ramadan ya. Seiring ia menjaga kesuciannya Ramadan, maka harus harus diawali dari mensucikan dirinya, dirinya yang disucikan dari sejumlah noda dan dosa, termasuk perbuatan sia-sia. Suci pandangannya, suci pendengarannya, suci ucapannya, suci ayunan langkahnya, dan ini segala hal yang terkait dengan aktivitasnya semua serba disucikan. Nah, setelah disucikan ya dimaksimalkan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat, yang bernilai ibadah ya. Ibadah mahdah dan gairu mahdah ya. Inilah orang beriman. Jadi begitu Ramadan berangkat, Syawal tiba, nah, pantaslah mereka untuk merayakan hari kemenangannya ya, dari berjihad selama 1 bulan penuh, hari kemenangannya. Itulah hari raya Idul Fitri ya. Itu hadis yang dibaca tadi di atas muttafaq alaih. Sekarang kita lihat hadis berikutnya. Fa'ani bin Abbas qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri tuhratan lis-shaimi minal lagwi war rafas. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah tuhratan lis-shaimi ya, pensuci bagi orang yang berpuasa dari perbuatan sia-sia dan omongan yang tidak senonoh, wa tu'matan lil masakin, dan memberi makan kepada orang-orang miskin. Faman addaha qabla salati, barang siapa yang menunaikannya sebelum salat Idul Fitri. As-salat yang dimaksud di sini adalah salat Idul Fitri. Alif lamnya itu alif lam li ahdi zikri. Apa? Li ahdi zihni. Alif lam li ahdi az-zihni. Tanpa
disebutkan sholat Idul Fitri langsung dipahami karena alif lamnya itu, ya, itu yang disebut dengan alif lam lil ahdi, ya, di ahdi zihni. Barang siapa yang menunaikan sholat, barang siapa yang menunaikan zakat fitrah sebelum sholat Id ditunaikan, faya zakatun maqbulah, maka itulah zakat yang diterima. Waman addaha ba'da shalah, barang siapa yang menunaikannya seusai sholat Idul Fitri, faya sadaqatun minas sadaqat, faya sadaqatun minas sadaqat, itu nilainya hanyalah, ya, sedekah biasa saja, sedekah biasa saja, kualitasnya turun dari zakat menjadi sedekah biasa. Berarti kalau sedekah biasa, ya, dipahami bahwa yang dikeluarkan itu tidak sampai menggugurkan kewajibannya. Pahalanya tetap dapat, tapi kewajibannya tidak gugur. Karena yang diwajibkan adalah zakat. Nah, sementara yang dikeluarkan itu kualitasnya turun dari zakat menjadi sedekah biasa. Nah, jadi menurut teksnya ini hadis, ditetapkan waktu pelaksanaan zakat fitrah itu sebelum sholat Id ditunaikan. Itu deadline-nya, batas waktunya. Nah, itulah sehingga ulama menganjurkan sholat Idul Fitri, ya, ditunda, jangan terlalu cepat. Ya, beda Idul Adha, dipercepat, ya, jangan diperlambat. Ini salah satu hikmah kenapa afdal kalau sedikit ditunda waktunya, jangan terlalu cepat. Siapa tahu ada di antara orang-orang yang masih terkendala, ya, mendistribusikan zakatnya, ya, maka kasih peluang, kasih sedikit waktu, ya, semoga zakatnya itu bisa rampung, ya, sebelum sholat Idul Adha, Idul Fitri ditunaikan. Kalau Idul Adha sebaliknya, sebaliknya, supaya orang-orang yang berpuasa pada hari itu, ya, cepat berbuka dan cepat kembali mengurus kurbannya. Nah, sekarang hukum zakatil fitri, kita lihat hukum berzakat fitrah. Zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin. Zakat fitrah itu wajib bagi setiap muslim. Ini hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu qala, berdasarkan hadis Ibnu Umar, ya, beliau berkata, jadi hadis Ibnu Umar, ya, beliau berkata, ya, farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri, ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mewajibkan zakat fitrah sa'an min tamrin, ya, satu gantang dari kurma, satu sa', atau sa'an min syairin, ataukah satu gantang dari syair, gandum, alal abdi wal hurri, bagi hamba dan orang merdeka, wal dzakari wal unsa, laki-laki dan perempuan, was sagiri wal kabiri, anak-anak dan orang dewasa, minal muslimin, dari kalangan kaum muslimin. Jadi tidak ada lepas, ya, statusnya sebagai hamba atau orang merdeka wajib zakat fitrah, laki perempuan wajib, kecil besar wajib, apalagi tersisa. Nah, itulah sehingga dikatakan zakat jiwa. Zakat fitrah itu zakat jiwa,
Ya. Nah, siapa yang menghirup udara, ya. Jadi kalau menghirup udara berarti orang hidup. Ya. Siapa yang menghirup udaranya Ramadan plus menghirup udaranya bulan Syawal, ya, sesingkat apapun, ya, sesingkat apapun, ya, andai kata hanya sekali menghirup udaranya Ramadan dihempaskan, sekali juga menghirup udaranya bulan Syawal dihempaskan, ya, lahir di puasa terakhir, ya, lahir di puasa terakhir menjelang maghrib, ya, kemudian sempat bernapas setelah masuk waktu maghrib, ya, ya, maka dia wajib untuk bayarkan zakatnya karena sempat menghirup udaranya Ramadan, ya, saat-saat terakhir menjelang berbuka pada puasa yang terakhir, dan sekaligus sempat juga menghirup udaranya bulan Syawal, ya, saat-saat awal seusai berbuka puasa pada puasa yang terakhir, begitu adzan maghrib dikumandangkan, itu artinya Ramadan sudah berangkat, Syawal sudah tiba. Orang yang menghirup udara di sedikit waktu itu, ya, waktu yang singkat itu, maka wajib untuk membayar atau dibayarkan zakat fitrahnya. Wa amara biha an tu'adda qabla khurujin nasi ila shalah, dan Rasul memerintahkan untuk ditunaikan zakat fitrah itu sebelum orang-orang keluar dari rumahnya menuju ke tempat pelaksanaan salat Idul Fitri. Jadi sebelum orang-orang pada berangkat menuju, ya, tempat untuk melaksanakan salat Idul Fitri. Jadi ini hadis paling kompleks menyebutkan zakat fitrah, disebutkan ukurannya, disebutkan jenisnya, disebutkan orang-orang yang wajib untuk menunaikannya, dan disebutkan waktu pelaksanaannya. Ini paling kompleks ini hadisnya. Hadis sahih riwayat Bukhari dan Muslim, dan juga dijumpai dalam sanad yang lain. Nah, kalau mau menghafal menghafal hadis tentang zakat fitrah, hadis ini yang paling tepat untuk kalian hafal. Andai kata hanya satu hadisnya yang dia hafal untuk zakat fitrah, maka pilihlah hadis ini. Dan paling akurat juga riwayat Al-Bukhari wa Muslim wa ghairuhuma. Nah, itu ya. Wa qala Sa'id bin Al-Musayyab wa Umar bin Abdul Aziz fi qouli ta'ala qad aflaha man tazakka. Ini Sa'id bin Al-Musayyab itu kibar ulama minat tabi'in, ya, sama dengan Umar bin Abdul Aziz. Keduanya ini ulama besar dari tabi'in. Itu Umar bin Abdul Aziz sebelum jadi khalifah beliau adalah seorang muhaddis, ulama hadis, ya, sehingga di dalam kitab Al-Musannad Ibni Abi Syaibah itu banyak sekali riwayat hadis dari beliau, dan banyak riwayat itu sanadnya sahih, ya, melewati beliau itu yang mentaksis keumuman praktek para sahabat, ya. Ini coba kalau membuka itu Al-Musannaf Ibni Abi Syaibah, banyak sekali situ riwayat-riwayat dari Umar bin Abdul Aziz yang terkait dengan zakat. Jadi itu pada masa tabi'in, rekrutmen zakat itu, mawaridus zakat itu sudah dilebarkan pemaknaannya, ya, tidak seketat yang kita paham pada masa sahabat. Ya, ini Umar bin Abdul Aziz, beliau ini sangat cerdas, dan beliau juga sangat dikenal kesuhudannya. Jadi
lewat kecerdasannya, kesuhudannya, lalu berani untuk melakukan hal-hal yang sepertinya belum terjadi pada masa sahabat, tapi sudah terjadi pada masa beliau. Ini banyak hal yang bisa dijadikan rujukan tentang mawaridus zakah, sumber-sumber pendapatan zakat yang baru, yang sedikit dipahami oleh orang, tapi ternyata Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhu itu sudah memulainya. Dua ulama besar ini dari tabi'in, Sa'id bin Al-Musayyab dan Umar bin Abdul Aziz radhiyallahu anhuma, berpendapat bahwa qad aflaha man tazakka, sungguh beruntunglah orang-orang yang berzakat. Yang dimaksud tazakka di situ berzakat adalah zakatul fitr. Nah, ini dua ulama besar ini memahami qad aflaha man tazakka itu zakat fitrah yang dimaksud katanya di situ. Wa qala Ibnul Munzir ajma'a kullu man nahfadu anhu min ahli al-ilmi ala anna sadaqatal fitri fardun. Ini sudah menjadi ijma'. Jadi semua yang kami ketahui menurut Ibnu Munzir ini, dari ahlul ilmi yang berbicara tentang zakat fitrah, semuanya itu pada berpendapat bahwa zakat fitrah itu adalah wajib. Jadi menurut pengakuannya Ibnu Munzir, tak satu pun di antara ulama yang mengingkari kewajiban zakat fitrah ini. Semua mengatakan fardu. Ini yang disampaikan oleh Ibnu Munzir. Insyaallah nanti kita akan lihat lagi ala man tajib zakat al-fitri, siapa yang wajib menunaikan zakat fitrah. Jadi kalau hadisnya tadi itu disebutkan kaum muslimin secara umum, tidak ada yang terlepas, ternyata nanti ada penjelasan yang lebih rinci lagi, yang lebih rinci lagi menyebutkan ada kemungkinan kecil seorang muslim terbebas dari zakat fitrah. Siapa mereka? Insya Allah nanti kita akan lihat penjelasan guru kita selanjutnya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman sabita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an mubarakan wa amalan salihan mutaqabbala wa rizqan wasi'an halalan tayyiban. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jannibna bil afiyah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Wa billahi taufiq wa da'watu wal irsyad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. صلاة الإسراء جامعة رحمكم الله.